Selamat Natal. Ucapkan kanan kiri belakang depan kita selamat Natal. Haleluya. Dalam Yesaya 9 ayat 6 katakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera, dan dia memberikan kepada kita hati yang penuh sukacita. Amin. Yang bersukacita lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab dialah Raja kemuliaan. Amin.
bagimu Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, dan kami mau lebih lagi mengagungkan Kau sebab Kaulah Raja Damai. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan kami datang Tuhan membawa pujian kami untuk Raja Damai, Raja Kemuliaan, Yesus Tuhan Raja. Glory bagi Raja yang agung mulia. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Glory bagi Yesus. Haleluya. Yesus Raja Damai. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara Tuhan. Kami datang. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara agungkan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan.
karena Engkau yang memberi kepada kami berkat kemuliaan. Haleluya. Ku menang sebab Engkau yang ada di dalam kami, Yesus. Yes. Yesus, karyamu, kasih-Mu itu yang buat kami terpesona, membuat kami semakin jatuh cinta kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Engkau mau hadir buat kami. Engkau memberikan kasih kepada kami. Inilah yang kami lakukan untuk semakin mencari perkenanan-Mu melalui kehidupan kami. Yesus, biar Engkau bertata dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Bapak. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Yesus. nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu itu yang menuntun kami Tuhan. Suara-Mu tuntun melewati hati dalam gelap. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Memuliakan Engkau, Yesus. kebaikan-Mu
bangkit berdiri bersama-sama sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik dari hati kita yang mengasihi Dia. Dia yang sudah lahir untuk datang menyelamatkan saudara dan saya. Berikan hatimu, berikan suaramu yang terbaik buat Dia, Raja di atas segala raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini penyembahan kami, ini penghormatan kami bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pujian, keagungan, keperkasaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi angkat suara buat Ribu Glory. Kemenangan pasti terjadi, keselamatan pasti terjadi, sebab Engkau telah menyatakan kemenangan di atas segalanya. Aha! Wow! Haleluya, pujian. Yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat anak kita. Berikan sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mau hadir ke dalam dunia ini, mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba. Kau mau lahir bagi kami semua yang berdosa. Bahkan Kau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan. Engkau bahkan rela lahir dalam kandang yang hina. Terima kasih karena Kau mengasihi kami. Terima kasih karena Kau mau hadir buat kami. Terima kasih. Bahkan Kau yang memberkati kami. Engkau rela gak punya apa-apa Tuhan, supaya kami kaya. Engkau rela jadi miskin, supaya kami berkelimpahan. Makasih Tuhan, buat karyamu, buat kasih-Mu yang besar buat kami semua. Hari ini kami mau belajar, mengerti lebih lagi arti kasih Kristus bagi kami. Bapa yang menyerahkan putranya yang tunggal bagi kami. Itulah yang akan kami teladani bersama. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada kami dan buat kami mengerti apa yang Tuhan rindukan buat kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Wow. Kasih tahu kanan kiri bilang wow. Bukan wow ya. Wow. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari ini. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah-limpah buat kita semua. Amin. Ya, beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun ini dan
Saya percaya kita sudah siap untuk memasuki sebuah sukacita yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan diberkati secara berbeda di tahun yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga untuk hadiran Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mengacu kepada tema Kristus datang sebagai mempelai agung, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat temanya dari Matius 25 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Dalam teks bahasa aslinya ada satu kata kerja, dan kata menyongsong itu dipakai kata sifat dalam bahasa aslinya. Apa yang membedakan itu? Ya, kalau kata menyongsong itu memang kita sudah bisa membayangkan ada sesuatu yang dikerjakan dalam menyambut gitu ya. Nah, tetapi kata kerja yang dipakai dalam bahasa aslinya itu marilah, menyambut begitu kira-kira. Jadi tidak sekedar menyongsong. Nah, jadi marilah menyambut. Menyambutnya menjadi sebuah kata sifat. Tetapi kalau marilah itu menjadi kata kerjanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika ini pelajaran tentang 5 gadis bodoh bijaksana sudah sering saya singgung, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi gitu ya. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu Saudara, bahwa marilah, kata kerjanya di kata marilah itu menunjukkan kepada sebuah ayo kita bergerak bersama-sama. Ayo ini kita kerjakan sama-sama. Kalau dalam konteks menyongsong atau dalam konteks menyambut mempelai, ayo kita sama-sama kerjakan untuk kita menyambut mempelai itu, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, kelahiran Yesus itu disebut sebagai kedatangan Tuhan untuk pertama kali. Kelahiran Yesus adalah kedatangannya untuk pertama kali. Dan Alkitab menulis bahwa nanti akan ada kedatangan Yesus untuk kedua kali. Itu tersurat di dalam Kisah Rasul pasal pertama bagian akhir. Apa yang kamu lihat sekarang bahwa aku naik, itu akan terjadi lagi nanti, bahwa aku akan turun dengan cara yang sama. Gitu ya lah. Oleh sebab itu sementara ini kamu tunggu di Yerusalem. Aku janjiin kepadamu roh yang lain. Maksudnya penolong yang lain, gitu ya, yaitu Roh Kudus untuk turun ke atasmu. Itu kira-kira singkatnya tentang alur ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kedatangannya yang pertama adalah pada saat dia lahir. Pada saat Natal, itu adalah kedatangannya yang pertama ke dalam dunia. Kemudian Alkitab menulis hari-hari ini, katakanlah saja begitu, bahwa dia sedang mempersiapkan tempat untuk setiap kita, katakan amin. Ya, saudara yang mau punya tempat di surga bisa lambaikan tangan. Saudara yang pengen ngincipin neraka bisa pulang. Oh, nah, saudara ya. Nah, setiap kita pasti merindukan bersama dengan Tuhan, amin. Nah, jadi sementara ini Tuhan sedang mempersiapkan, itu bahasa yang ditulis oleh Alkitab, gitu ya. Menyiapkan tempat bagimu, gitu. Makanya ada beberapa orang kalau khotbah kematian begitu, orang yang meninggal dikatakan, oh dia pulang karena rumahnya sudah jadi. Itu makanya dia pulang. Padahal kalau belajar dari firman Tuhan ya tidak sepenuhnya benar istilah itu. Karena orang yang meninggal tidak langsung ke surga, tidak langsung menuju rumah yang di surga. Ada di Hades dulu, ada di Seoul dulu, ada di Firdaus dulu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke soal ini. Yesus datang pertama ada di Natal. Peringatannya adalah Natal. Karena itu hari kelahiran. Kristus akan datang lagi sebagai mempelai pria. Gitu ya, itu istilah yang diberikan oleh Alkitab. Kristus akan datang lagi untuk yang kedua kali sebagai mempelai pria. Dan dalam istilah teologi itu disebut sebagai mempelai agung.
tidak hanya sekedar mempelai pria, tetapi mempelai agung. Itu untuk menunjukkan betapa besar, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kami digerakkan, saya dan Ibu Gembala digerakkan mengambil tema Kristus datang. Kedatangannya yang pertama itu untuk untuk menghapus dosa dunia. Dan mereka yang percaya pasti diselamatkan. Tapi keselamatan yang itu belum benar-benar terjadi secara utuh. Itu pelajarannya begitu. Keselamatan yang Yesus pernah lakukan di dalam dunia, kedatangannya yang pertama sudah terjadi, tapi belum benar-benar utuh. Kenapa? Karena manusia masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Nanti setelah kedatangannya yang kedua sebagai mempelai agung, itulah keselamatan yang utuh akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Karena tidak akan ada dosa lagi, karena setelah orang menyongsong kedatangannya kali yang kedua di awan-awan, kerajaan 1000 tahun digelar, kemudian orang masuk ke surga. Jadi artinya hari ini kita sedang merayakan sekaligus merindukan kedatangannya untuk yang kedua kali. Kita merayakan kedatangannya yang pertama, tetapi kita juga merindukan kedatangannya yang kedua. Bukan berarti saya ngajak saudara supaya segera cepat selesai dari dunia ini. Tidak, tetapi kita memang harus sama-sama merindukan. Kenapa? Karena dengan merindukan itu membawa kita pada gairah yang besar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kerinduan yang besar itu membuat kita jadi menanti-nantikan, seperti kok seperti orang yang nggak sabaran gitu ya saudara ya. Tapi dalam arti yang positif itu. Seperti misalnya saudara itu mau pergian ke satu tempat dengan kendaraan begitu ya, umum maksud saya begitu. Lalu sekarang istilahnya aplikasi Gojek atau Grab lah istilahnya begitu ya, online. Lalu saudara sudah agak mepet nih waktunya, tergesa-gesa. Di aplikasi terlihat 5 menit lagi nyampe ke tempat kita, pesanan itu. Tapi kok sampai 6 menit kok belum datang ya? 7 menit kok juga belum datang ya? 8 menit kok belum datang ya? Itu kan jadi ada perasaan, aduh gimana sih, cepetan dong gitu kan. Aku tuh sudah hampir telat untuk datang ke sana. Kok Grabnya nggak datang-datang gitu kan. Kok Gojeknya nggak datang-datang. Jadi ada perasaan yang menggebu-gebu, ayo cepetan, aku hampir terlambat ini nanti. Nah, kerinduan yang besar itu membuat kita memiliki rasa yang sebegitu besar Bapak Ibu Saudara. Untuk kita, Tuhan, gak sabar rasanya aku pengen ketemu Tuhan. Gak sabar rasanya aku pengen berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Kalau hari ini kita ketemu dalam hadiratnya, hadirat Tuhan yang kita rasakan. Mungkin ada beberapa orang yang diizinkan melihat seperti bayangan atau penglihatan sesosok. Mungkin, tapi pada umumnya orang bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Tapi nanti ketika kedatangan kali yang kedua, di awan-awan itu, kita semua bisa melihat wajah Tuhan. Yang sukacita pengen melihat wajah Tuhan, katakan haleluya. Nah, kerinduan itu pada akhirnya membuat kita gak mungkin ngapa-ngapain selain nunggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maaf bicara ya, waktu kita misalnya nunggu taksi tadi atau nunggu ojek tadi, gak sabar rasanya. Wah, tiba-tiba pengen kebelet pipis begitu, ditahan. Wah, jangan-jangan nanti saya ke sono, ke kamar mandi, ojeknya datang. Tahan, saudara. Tunggu, pokoknya gak kemana-mana sampai kendaraannya datang. Ibaratnya nanti ajalah dibuang di sana, gitu kan saudara. Jadi gak kepingin kemana-mana. Nungguin itu supaya gak kelewatan, supaya gak terlambat, supaya gak kecelik bahasa Jawanya. Sama kalau kita memiliki kerinduan yang besar atas kedatangannya kali yang kedua nanti sebagai mempelai agung, membuat kita jadi gak kepingin ngapa-ngapain selain aku pengen nunggu aja kedatangan Tuhan. Tapi bukan berarti juga cuma makan tidur aja di rumah gitu, enggak saudara. Tapi maksudnya secara rohani kita kita takut, bukan takut karena nggak maksudnya takut bukan karena kita tidak memiliki kerinduan untuk meninggalkannya, tapi justru takut karena aku nggak mau melakukannya. Aku nggak pengen melakukannya, karena kalau aku melakukannya
Itu sama seperti aku meninggalkan sebentar yang aku tunggu-tunggu gitu kan saudara. Nanti aku ke belakang sama seperti kisah dari mempelai gadis bodoh gadis bijaksana ini. Sementara ada suara yang berseru ini, yang bodoh kan, waduh lampunya mau habis, sama-sama mau mati itu lampunya. Tapi yang bijaksana itu kan bawa minyak nih. Tinggal sebentar ya, tak cari minyak gitu kan saudara, ke warung. Begitu balik sudah terlambat. Itu maksud saya. Jadi kerinduan yang besar atas kedatangannya kali yang kedua sebagai mempelai aku, itu membuat kita aku gak pengen kemana-mana. Semuanya sudah tak siapin. Tak siapin termasuk botol minyaknya. Supaya kalau memang nanti si pelita itu mulai redup nyalanya, aku tidak perlu ke warung untuk mencarinya lagi. Supaya aku gak ketinggalan. Sang mempelai datang, aku gak ketinggalan lagi. Tapi semuanya sudah siap. Sudah oke. Sudah tinggal masuk dalam kesukaan yang Tuhan janjikan. Nah Bapak Ibu Saudara, Natal ini kiranya membuat kita ngerti bahwa waktu kita gak panjang lagi. Maka semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kasih tahu kanan kiri bilang, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara yang punya HP buka, cari. Aku kok tergerak nyanyi ini, Mas. Karena kita yang menderita, karena agar dunia yang ini diselamatkan. Mari dosa lagi yuk. Karena kita dia disayang, agar dunia ini diselamatkan dari ada dua lagu Natal yang isinya menyinggung soal Paskah. Salah satu yang ini. Ya. Satunya lagi lagunya Pak Cepondaah kalau nggak salah. Lagu lama sekali, saya agak lupa itu. Tapi di situ ada lagu Natal itu selalu dinyanyikan pas Natal, nggak mungkin dinyanyikan pas Paskah. Tapi barusan yang lagu yang kita nyanyikan itu liriknya dia disalibkan. Aneh rasa-rasanya gitu ya. Natal kok ngomongnya penyaliban Yesus, itu lagu itu bicaranya gitu. Tapi memang untuk itulah sebenarnya dia lahir. Dia lahir hanya untuk mati. Kalau manusia ini luar biasa loh saudara diciptakan. Saudara dan saya itu diciptakan luar biasa. Luar biasanya gimana? Kita lahir, diciptakan Tuhan, kita lahir supaya kita sukses menikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Gak ada kan yang diciptakan Tuhan lahir hanya untuk mati? Gak ada. Makanya Yesus cuma umur 33 tahun kira-kira umurnya. Gak sampai 90, gak sampai 80, gak sampai 70. 33 tahun dia sudah harus mati dari kayu salib. Karena memang untuk itulah dia lahir. Untuk itulah dia Natal. Untuk menyelamatkan. Dan keselamatannya itu hanya terjadi ketika dia disalibkan. Harus melalui jalan itu, gak ada yang lain. Dan itulah luar biasanya Tuhan kita. Katakan amin. Maka kalau ada orang, saya berharap dan saya hanya bisa berdoa. Tetapi saya memohon sebagai gembala bahwa saudara jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Saya ulang lagi, gak ada tokoh yang lain yang lahir hanya untuk nanggung dosa manusia. Gak ada. Kalau kita bahasakan secara bahasa Kristen, itu kan Yesus lahir untuk nanggung umatnya, pengikutnya, sebut saja begitu. Tapi coba cari, saudara, Google itu sekarang sudah canggih ya, dengan AI itu sudah canggih. Saudara minta saja dari AI itu, tolong tunjukkan kepadaku tokoh agama mana yang rela mati buat umatnya. Jawabannya akan ditulis di sana. Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Jadi nek sampai ada yang meninggalkan Yesus karena yang lain, rasa-rasanya kok eman-eman sekali. Coba kasih tahu kanan kiri, bilang begini, kita harus tetap di dalam Yesus. Mau itu misalnya iming-iming kesuksesan, iming-iming jodoh lah, mungkin begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga melihat dan menyaksikan banyak yang begitu ya. Lalu iming-iming apalah keberhasilan dalam hal apapun, saudara. Maafkan saya mungkin harus ngomong keras di awal dulu gitu ya, supaya kita tidak ada yang kehilangan itu, bahwa ya sudah, apapun yang terjadi lah, Yesus tetap yang utama dan pertama dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi jangan tinggalin Tuhan. Nah, jadi untuk itulah Yesus itu lahir, untuk dia mati. Lahir hanya untuk mati, coba bayangin saudara. Itu Yesus. Maka kalau kita merayakan Natal, marilah kita benar-benar merenung dalam hati. Lahirnya Yesus ke dalam dunia, itu adalah sebuah pengorbanan. Dia tinggalkan tahtanya di sorga, dia turun mengubah bentuk menjadi manusia. Lahirnya tidak di rumah bersalin, dia pilih itu. Yesaya menubuatkannya dia memilih. Jadi bukan karena keterpaksaan, saudara bisa bayangkan. Saya kok sangat masih percaya tidak ada ibu-ibu yang melahirkan di sini dulu yang milih ya sudahlah aku tak melahirkan di kandang saja gitu, nggak ada. Pasti pengen cari tempat yang terbaik. Ewot ini larang ya boleh sing rodok murah ning cek iso tinggung melahirkan sing penak gitu kan saudara. Ya kan? Ada. Boleh saksi silakan. Oh saya Pak, saya itu dulu waktu melahirkan anak saya nomor pertama, karena memang tidak ada siapa-siapa, saya tinggalnya di hutan Pak. Saya lahir di bawah pohon cemara. Tapi kayaknya nggak ada juga ya kan. Tapi dia pilih jalan itu yang membuat wow gitu saudara. Jadi saya merasa saudara pakai baju baru hari ini, kalau bajunya baru dipakai. Cuma itu stok 3 tahun yang lalu gitu ya. Saya merasa saudara pakai baju yang bagus hari ini, bahwa saudara sudah mengerti bahwa Yesus lahir di hatiku. Amin. Jadi saudara persiapan yang terbaik, kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi Natal adalah pengorbanan. Dia pilih untuk lahir di sana, dia pilih jalan hidup yang seperti itu. Itu pilihan Tuhan kita sendiri, bukan keterpaksaan, bukan Bapak yang nyuruh dah kamu di sana aja supaya citramu bagus. Nggak ada pencitraan saudara, dia pilih jalan itu. Jadi betapa Kristus Natal itu menjadi teladan buat kita, bahwa kita sebagai orang percaya harus rela berkorban. Itu salah satu hal juga yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut Kristus datang sebagai mempelai agung. Dia tidak datang dalam rangka lahir lagi memang, tapi dia datang lagi ke dalam dunia yang sama, untuk manusia yang sama, untuk bumi yang sama. Kalau dulu istilahnya dipersiapkan dulu, dibasuh dulu kotorannya, lalu diizinkan menikmati anugerah yang terbaik selama hidup dalam dunia. Nanti bahasa Alkitabnya saya pinjam, kalau rumahnya di surga sudah selesai, nak tak jemput, dia datang lagi. Jemput setiap saudara dan saya, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia penuh dengan pengorbanan. Keluarganya miskin, itu pilihannya dia. Kalau dia membahasakan, Yesus membahasakan serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak punya tempat. Maaf ya kalau saya pakai bahasa lain, Yesus itu rela pilih jalan memiskinkan diri. Nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah Yesus nggak punya rumah? Punya rumah Bapaknya. Tapi bahasa dia ketika dia datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia,
bahasanya yang dia pakai, anak manusia tidak punya tempat. Tapi dia pilih jalan itu. Dia pilih untuk rela menderita 39 kali cambukan, penyalipan. Tetapi Bapa memuliakan dia dengan dibangkitkan dari orang mati. Dan sudah ada di sana, di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Katakan amin. Pada waktunya Bapa buat dia datang lagi sebagai mempelai agung untuk saudara dan saya semua. Yang bersuka cita karena itu katakan amin. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menyongsong? Marilah, itu berarti mengajak bareng-bareng yuk, ora dewe-dewe. Jadi di situ tersirat ada prinsip kesatuan, Bapak Ibu Saudara. Ada prinsip kesatuan roh. Saya pakai bahasa itu saja, karena kalau kesatuan roh itu terjadi, maka kesatuan hati juga pasti terjadi. Gitu ya. Kesatuan pikiran, ide, dan sebagainya juga terjadi kalau kesatuan roh itu sudah terjadi. Karena roh yang sama mengilhami semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maaf. Jadi, apa yang perlu dipersiapkan untuk kata ini menyongsong dia, menyambut kedatangannya nanti, kali yang kedua, adalah semakin kita hidup dalam kesatuan roh. Katakan sama-sama kesatuan roh. Itu harus kita bangun. Enggak, bahasanya kita ciptakan lah, gitu ya. Tapi mungkin lebih enak dibangun. Membangun kesatuan roh. Artinya membangun itu gimana? Ada tukang, ada laten, ada ahli, ada yang enggak ahli. Enggak apa-apa. Tapi ada kolaborasi, ada kerjasama. Yang tukang enggak bisa sendirian tanpa laten. Laten enggak bisa mengerjakan tanpa tukang. Kira-kira begitu, itu analoginya saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita seperti yang Alkitab tulis, ada yang jadi mata, telinga, dan seterusnya. Itu harus kerjasama, kolaborasi. Tidak ada keterpisahan di antara kita sebagai tubuh Kristus. Semuanya harus sepakat untuk bergerak bersama-sama dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kalau semakin terpisah-pisah, itu semakin gereja tidak mungkin menyambut kedatangannya sebagai mempelai agung karena keterpisahan itu. Sekalipun gereja itu hebat, sekalipun gereja itu luar biasa, sekalipun seseorang mungkin kalau bahasanya adalah orang, kalau sekalipun seseorang itu dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau tidak bisa bergabung dalam tanda kutip ya, tidak bisa marilah bersama-sama, marilah menyambut, bergerak bersama-sama dalam sebuah aliran yang sama yang diberikan Roh Kudus, maka menjadi semakin susah dia menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai agung. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari mulai bangun kembali kebersamaan. Salami kanan kiri, mumpung rodo rapet, itu kan gampang bagi kanan kirinya ya. Katakan, aku mengasihi engkau. Ayo buang semua iri, buang semua sakit hati, buang semua sombong. Ngarep buri, tekan buri sisan kono ora apa-apa lah. Mumpung ketemu, mumpung jajar ya ta. Tambahi bilang begini, I love you. Asik. I love you, Mas. I love you. Ini main bayaran, sewanya mahal. Nggak bercanda. Tapi soal, ayo kita membangun bersama kesatuan. Supaya itu mengimpartasi gereja-gereja, mengimpartasi seluruh tubuh Kristus. Kalau masing-masing gereja lokal itu kesatuannya sudah tercipta dengan bagus. Saya percaya atmosfernya sudah sama. Bahasa anak muda sudah satu frekuensi. Gitu kan? Satu frekuensi sehingga gampang. Begitu ketemu, langsung rekat, saudara. Tapi kenapa gereja ketemu itu masih sendiri-sendiri?
Atmosfernya belum kebangun kesatuan itu. Saya berharap besok tanggal 27 yang datang ke gedung kebudayaan duduk tidak bersama dengan CSK Family yang lain. Cari tubuh Kristus, kenalan, ngobrol, bukan duduk terus shalom, wes meneng nanti rampung. Atmosfernya kita bangun, yang siap katakan haleluya. Terus ngeten, sesuk aku ora teko weh. Enggak, saudara datang saya nggak bisa ngawasin. Jadi saudara mau melakukan nggak melakukan saya juga nggak akan tahu. Nggak ada CCTV, tenang saja. Kalau sekarang mah ada, ya atau. Nah, saudara, ayo bangun atmosfer kesatuan. Jadi bersama-sama. Nggak ada lagi yang terpisah. Betul, kita punya tugas yang berbeda. Benar bahwa kita memiliki fungsi yang berbeda. Tapi kita punya aliran yang sama. Yaitu aliran dari Roh Kudus. Amin. Bukankah kita makan tubuh Kristus yang sama dan minum darah Yesus yang sama dalam perjamuan kudus itu? Ya artinya tidak ada perbedaan. Beda fungsi, iya. Beda bentuk, iya. Tapi kita memiliki aliran yang sama. Jadi tidak ada yang berbeda di sini. Semua kita sama. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam menyongsong kedatangannya sebagai mempelai agung. Bapak Ibu Saudara, kita review ulang. Karena semuanya sudah tahu kisah Natal. Pada saat Yesus datang, saya pakai bahasa itu ya. Karena ini konteksnya Yesus datang sebagai mempelai agung. Pada waktu Yesus datang untuk pertama kali, apa yang harus dilakukan? Ada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dikerjakan oleh Yohanes. Artinya ada masa persiapan. Kalau saya pakai bahasa konteks ayat ini, mempelai. Kemarin sudah saya singgung dalam ibadah raya. Mempelai, mempersiapkan diri, berdandan. Gitu kan, mempercantik. Kalau kemarin ada sebutan menambahi, yang kurang ditambahi. Yang belum lengkap dilengkapi. Itu konteks mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan seperti Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan sebelum Yesus datang yang pertama waktu itu. Makanya catatannya ada di Elizabeth kan sebagai keluarga, bagian dari keluarga dari Maria Ibu Yesus. Elizabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis. Kisahnya masuk dalam rentetan cerita itu. Kenapa? Karena itulah masa persiapan yang harus diketahui oleh seluruh dunia. Sebelum kedatangannya yang pertama perlu dipersiapkan. Yohanes yang bersuruh untuk orang bertobat. Jadi artinya sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali, ayo bertobat. Amin. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Daging itu selalu enak. Selalu menyenangkan, selalu nyaman. Tapi ingat, demi sebuah perkenanan untuk kita bisa menyambut Dia sebagai mempelai agung, yang kita sebut sebagai nyaman, enak, menyenangkan, harus dibuang. Kalau itu memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama-sama mari kita bertobat. Saya juga perlu bertobat, terus bertobat. Kita semua harus melakukannya yang sama. Karena dalam kebersamaan, marilah sama-sama yuk kita bertobat. Yang siap bertobat katakan amin. Apapun Bapak Ibu Saudara, maka izinkan Roh Kudus melalui siapapun. Mungkin melalui kami, gembala, melalui pelayan-pelayan Tuhan, melalui jemaat biasa yang belum melayani, melalui anak-anak sekolah minggu, melalui anak-anak pemuda, melalui orang lain yang gak kita kenal, izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk ngasih tahu kita atas segala sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang negur kita, siapapun itu, kalau itu benar, isinya kebenaran, kontennya kebenaran,
berarti Tuhan sedang ngomong melalui dia kepada kita. Mulai hari ini, mari sama-sama, jangan lihat siapa yang ngomong. Yang siap katakan amin. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa pesan yang dia sampaikan ke saya. Mungkin ada cucu, bapak, ibu, saudara, mungkin tiba-tiba, loh kok mbak nggak ke gereja? Mbak lagi meriang. Loh katanya kalau minggu harus ibadah. Udah. Sirai bayi mumet lele orang rasa. Mungkin Tuhan sudah ngomong loh. Raiso, mumet-mumet raiso gue alasan. Harus berangkat. Kasih tahu kanan kiri. Udu mangkat. Meriang orang kebaktian. Nah, kalau isinya kan kebenaran kan saudara. Betul bahwa tubuh kita sakit. Makanya tadi saya bilang daging itu menyenangkan. Nyaman. Pusing-pusing badan meriang harus ke gereja. Halah. Itu namanya penyiksaan diri. Tapi ternyata ada cucu yang bilang kayak begitu. Oh berarti gak boleh nih. Oke. Terima kasih Tuhan kau tegur saya. Wes rasa atus suntai parfum ngono wae nganggo klambi sing resik mangkat nang gereja. Pasti Tuhan memperhitungkan pengorbanan model seperti itu yang paham katakan haleluya. Maksudnya mempersiapkan diri. Bertobat yuk atas semua hal, atas segala sesuatu. Jangan pernah simpang. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa masih nyimpen sesuatu yang salah, yang tidak benar, mari yuk sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Sama-sama minta ampun sama Tuhan dan minta diubahkan oleh Tuhan. Dan kita berjuang untuk berubah. Mempersiapkan diri. Bertobatlah. Apa yang dilakukan oleh para gembala ketika Yesus datang. Lahir ke dalam dunia pada waktu itu. Dia tinggalkan domba gembalaan mereka. Dan mereka berkata, mari kita cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Mari kita cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Itu gembala upahan. Yang kalau kehilangan satu ekor saja, dia pasti harus ganti. Padahal gaji mereka untuk menggembalakan domba itu nggak akan bisa beli satu ekor. Yang artinya apa? Mereka nggak peduli lagi untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dia tidak peduliin lagi. Kalau itu harus, bahasa saya tapi memang, kalau itu toh saya harus relakan nyawa saya demi menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Ya sudah. Ya saudara bisa bayangkan. Ini dombanya orang lain. Hukumannya apa nih yang akan diberikan oleh sang pemilik domba? Yang nggak tahu juga. Bisa saja juga mati. Wong mereka tinggalkan kok itu. Jadi artinya mereka udah tidak pusing lagi. Ini nanti urusannya sama yang punya domba gimana? Udah tidak pusingin lagi. Mari cepat-cepat pergi. Jadi dengan ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan dalam mempersiapkan diri itu? Saudara mulai fokus sama Tuhan. Katakan amin. Ya kerja tetap bekerja, yang ibu rumah tangga tetap ibu rumah tangga. Tapi tetap fokus sama Tuhan. Jangan sampai yang ini jadi mengalihkan perhatian. Jangan sampai yang ini jadi mengurangi keaktifan kita dengan Tuhan. Jangan sampai yang ini membuat kita jadi nggak bisa sungguh-sungguh dengan Dia. Dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan, ayo mulai fokus sama Tuhan. Baik enggak sih melakukan ini tadi? Baik. Tapi kalau sampai membuat kita menjadi kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan fokus untuk mengejar, bahasa saya ya, mengejar Juru Selamat, berjumpa dengan Juru Selamat, berjumpa dengan nanti mempelai agung, ya sudah, ini tinggalkan. Jangan khawatir, kasih tahu kanan kiri, bilang jangan khawatir. Serius Bapak Ibu Saudara, serius. Saya bisa ngomong begini karena saya ngalami. Saudara jangan menganggap bahwa iya no Pak, Anda kan gembala Pak, Anda nggak kerja sekuler seperti saya. Ya mungkin. Tapi mujizat kan bisa sama, katakan amin.
mujizat bisa sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang artinya ketika kita mulai fokus sama Tuhan. Loh, saya pelayanan misalnya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau akhirnya pelayanan saya itu cuma memenuhi keinginan manusia. Diundang sana datang, diundang sana datang, diundang sana datang, diundang sana datang. Sehingga membuat saya jadi kurang banyak berdoa, kurang banyak baca Alkitab. Itu Tuhan juga nggak suka sama saya, saudara. Pelayanan saya juga sekedar jadi pelayanan yang kering. Pelayanan saya jadi pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti Matius 7 yang bolak-balik saya singgung itu. Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan. Sorry, aku gak kenal. Kenapa? Banyak orang yang kayak saya yang melayaninya karena keinginan manusia. Orang mengundang saya misalnya karena saya terkenal. Jadi bukan karena disuruh Tuhan, undangan sengkai. Itu bahaya loh saudara. Saya bahaya, jemaat yang undang saya juga bahaya. Makanya saya harus selalu menyaring sebuah pelayanan juga. Supaya tidak karena keinginan manusia saya datang. Tapi benar-benar Tuhan yang suruh saya untuk datang. Jadi kadang-kadang memang saya tergerak untuk melayani sebuah gereja tanpa diundang. Dan memang tidak menginginkan apapun selain memang memberi berkat, memberi berkat rohani di sana. Pulang. Walau itu tidak sering terjadi. Tapi ada kerinduan yang besar untuk begitu. Setahun ini memang Tuhan sudah suruh saya kemana-mana. Ya tidak tahu, mungkin saya yang kurang banyak doa, kurang banyak baca Alkitab, kurang intens hubungan saya dengan Tuhan, sehingga Tuhan ngomong pun saya nggak dengar, saya nggak tahu. Tapi setahun ini Tuhan nggak suruh kemana-mana. Ya nggak apa-apa. Karena buat saya itu jauh lebih penting. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yuk, tidak usah lah yang ini. Yang begitu-begitu tadi yang saya bilang. Itu urusannya Tuhan, katakan amin. Urusan kita fokus sama Tuhan. Gitu loh saudara. Yang di sana itu jadi urusan Tuhan. Jadi urusan Tuhan itu bukan berarti juga kita cuma berpangku tangan, tiba-tiba datang, terus selesai, kita diberkati luar biasa. Enggak. Tapi lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Ada kesempatan untuk fokus sama Tuhan, malah tidak diraih. Malah pengen meraih yang di sini. Kan jadi aneh. Tuhan sudah kasih kesempatan loh. Ayo, kamu mau gimana? Udah deh, aku tak di sini aja. Fokusnya ke Tuhan malah ditinggalkan. Padahal ada kesempatan. Malah tidak mau. Lah ini kan jadi aneh. Gembala saja yang jelas itu konsekuensinya sangat berat. Kalau dombanya utuh jumlahnya, setidaknya mereka tetap akan dimarahin. Konsekuensinya itu mereka akan kehilangan pekerjaan sebagai penggembala domba. Kamu gak tanggung jawab ninggalin domba-dombaku begitu saja. Hanya untuk jagong bayi gitu kan saudara ya loh. Nah buat gembala ini bukan bayi biasa. Karena malaikat yang ngasih tahu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara lebih fokus ke Tuhan. Itu yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam konteks Maria dan Yusuf, itu kehilangan, buat saya bahasanya mungkin harga diri. Sebagaimana yang diketahui secara umum dalam kondisi Maria dan Yusuf yang masih bertunangan, kemudian Marianya hamil di luar nikah, yang ya di luar nikah dengan di luar nikah dengan tunangannya saja sudah buruk citranya, bukan citranya memang itu jadi buruk gitu kan. Apalagi ini hamil di luar nikah bukan dengan tunangannya. Kalau bahasa umumnya ya kita memandang bahasa umumnya. Sangat memalukan. Alkitab nulis dengan jelas, karena Yusuf seorang yang lemah lembut. Dia ingin meninggalkan Maria diam-diam. Loh saudara, ada sesuatu, Yusuf ngerti nih, waduh Maria, tunanganku kok ternyata hamil. Itu membuat Yusuf sempat shock kan. Cuma karena dia pria yang baik, kan? Jadi orang-orang yang patah hati di sini kalau ngalami, gak usah nyebar
kemarahan di medsos ya. Belajarlah seperti Yusuf, walaupun Anda wanita. Oh, boy. Wah, udah medsosnya semua ada. Facebook, Instagram, TikTok, nyebar kabeh. Jangan. Kalau sakit hati, seperti Yusuf saja. Diam-diam, tinggalkan, bersyukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan ganti yang lebih baik. Kok yang haleluya malah ibu gembala ya? Mau diganti yang lebih baik mungkin. Oh, buat anaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gitu kan. Kemarahannya malah tersebar di medsos. Gak usah diam-diam aja kayak Yusuf. Tinggalin. Itu cara yang alkitabiah. Yang sebelahnya ada anak muda kasih tahu begitu. Ayo ngono kuwi lho carane. Ora iki niku wis duwe bojo kabeh malah kaya ngono carane. Bisa, suami-suami yang punya istri di sini, tengking tuh rohnya tuh. Oh ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan bahwa Maria dan Yusuf itu menyerahkan semuanya, harga dirinya termasuk itu maksud saya. Ya kalau bahasanya sih kembali yang ke tadi, pengorbanan. Tapi apa yang dikorbankan? Ya semuanya, Bapak Ibu Saudara, termasuk harga diri. Jadi kan tahu nih, kalau sampai Yusuf tahu bahwa kondisinya Maria sudah begitu, berita ini bisa ya entah mungkin sekedar kanan kiri atau keluarga sudah dengar berarti. Gitu kan? Yusuf aja sudah dengar loh. Apalagi masa keluarga enggak dengar. Tapi kemudian seperti yang Maria pada awal dia terima perintah itu. Aku ini hanya hambamu. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Aku ini hambamu. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Sama seperti Yesus. Bapak kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang jadi. Secara manusianya aku gak kepingin Tuhan kayak gitu. Itu bahasanya. Secara manusia bahasanya aku gak mau Tuhan melakukan ini. Tapi karena ini aku cuma hambamu. Aku cuma mau belajar nurutin kehendakmu Tuhan. Apapun dikorbankan. Yusuf didatengin malaikat ketika merencanakan itu dan kemudian berkata, oke, aku akan mengambil Maria sebagai istriku. Dan tetap menjaga kondisi itu sampai Yesus dilahirkan. Jadi tidak pernah ada benih yang tercampur di dalam rahim Maria. Karena begitu Yusuf menikahi Maria, mereka tetap menjaga hubungan mereka sebagai suami istri tetap sendiri-sendiri sampai Yesus dilahirkan. Artinya benar-benar jaga kemurnian panggilan mereka juga. Jaga kemurnian apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita lakukan dalam rangka menyongsong kedatangannya. Marilah menyambut dia. Dan itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Memang saya nggak tahu mau masih seberapa lama, seberapa panjang kedatangan Yesus sebagai mempelai agung itu. Tetapi yang jelas waktunya akan menjadi semakin sempit, semakin sedikit, semakin tidak bebas sebenarnya kalau kita mau mengerti. Karena dunia ini menawarkan begitu banyak kebebasan. Dengan segala macam kecanggihannya, manusia begitu dengan mudah, dalam bahasa saya, mengakses dosa dalam hidupnya. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, saya masih percaya kekuatan doa. Tetapi iblis juga sedang bekerja dengan keras untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah dengan segala hal, segala situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita mungkin selesai ini masuk tahun 2025 menjalani hidup seperti yang kemarin-kemarin juga. Tiap pagi masih bangun pagi, siap-siap ke sekolah, siap-siap kerja. Yang ibu rumah tangga masak, bangun pagi, yang ke sawah siap-siap ke sawah, dan seterusnya. Seperti tidak ada perubahan. Mungkin iya,
Tapi dalam hati saya merasa atmosfernya yang sudah mulai berubah. Tiba-tiba orang jadi malas pergi ke gereja, malas ikut doa pagi, malas untuk bangun pagi, untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tiba-tiba orang menjadi malas bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Entah karena apapun. Tapi itu yang bisa saja terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya saya kasih pesan di awal ini. Bahwa jangan sampai apapun yang terjadi, tetap Yesus tetap menjadi yang segala-galanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang Ku selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya yang pertama kita peringati setiap tahun. Tapi untuk kali ini Tuhan pengen kepada setiap kita yang ada di tempat ini tidak hanya menyambut, merayakan kedatangannya yang pertama kali ribuan tahun yang lalu, tapi Tuhan juga rindu untuk membawa kita mengerti bahwa Dia akan datang lagi. Jadi perayaan kita juga menjadi sekaligus persiapan kita untuk menyongsong, menyambut kedatangannya kali yang kedua. Dan olehnya seperti yang hari ini sudah Tuhan sampaikan kepada kita, mari mulai bangun kesatuan, mari bertobat, mari fokus sama Tuhan, mari korban banyak hal dari hidup kita untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apapun yang terjadi di hari-hari yang akan datang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau engkau ngerasa berat jalan hidupmu, kita keluarga, sampaikan beban hidupmu kepada kita semua. Kita semua sebagai keluarga, keep silent, tetap tutup mulut, dan doakan teman kita, doakan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Sekalipun mungkin secara fisik tidak bisa menolong, secara materi tidak bisa menolong, tapi ingat kekuatan doa jauh lebih besar dari semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa engkau sendirian. Jangan merasa engkau hanya seorang diri dan tidak punya siapa-siapa. Kita keluarga. Sekalipun mungkin kita jarang bisa berkomunikasi secara santai, tapi kita semua ini adalah keluarga yang harus saling untuk marilah bersama-sama menyambut Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari sama-sama minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, supaya aku bisa memandang Engkau lebih dalam. Aku merindukan Engkau melebihi apapun. Aku bisa mendambakan Engkau melebihi apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang rindu dengan Tuhan, rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kaulah segalanya di dalam
Siapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Selain kami menyiapkan diri kami juga akan membawa banyak orang datang kepadamu untuk bersama-sama menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Hancurkan semua yang tidak berkenan kepadamu demi nama Yesus. Hardik keluar dari setiap roh jiwa dan tubuh kami. Dan kami diperbarui dalam kasih anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati, angkat suaramu lebih lagi, katakan bersama, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Yesus dalam hidup kami.
dada dan katakan bersama. Sekali Yesus selamanya Yesus Tuhan. We love you Lord. We love you Jesus. We love you. We love you. We love you. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus selamanya. Harapan takkan sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari serukan bersama. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal dunia.
Kasih memenuhi kami ya Tuhan. Hancurkan setiap kesombongan, iri hati, kemalasan, roh pemecah belah. Hancur dalam nama Yesus. Lakukan cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Anda melebar keluar dari tempat yang Tuhan sediakan dan tidak pernah kembali lagi. Kasih dan pengampunan lebih besar sehingga kami bisa saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lainnya di dalam nama Yesus Kristus. Terlepas kasih Bapa, terlepas pengampunan dari surga, terlepas bagi kami semua di dalam nama Yesus. Saya akan bantu doa dari sini Bapak dalam nama Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama dengan umat yang merindukan sesuatu. Engkau melihat dan mengerti setiap apapun yang mereka rindukan. Hari ini Bapak, hamba mohon belas kasihan, hamba mohon anugerah-Mu yang terbesar bagi mereka. Kami akan selesaikan tahun ini dengan finish strong. Kami akan selesaikan tahun ini dengan kekuatan yang besar. Kami selesaikan tahun ini dengan rahmat anugerah yang terbaik dan terindah dari Tuhan. Kami akan selesaikan tahun ini dengan kekuatan dan semangat gairah yang lebih besar di dalam Tuhan. Olehnya hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang memerlukan sesuatu daripada-Mu. Tuhan turunkan anugerah-Mu. Tuhan turunkan anugerah-Mu. Tuhan turunkan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hamba berdoa dan nyatakan, deklarasikan mujizat-Mu terjadi atas umat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan hari ini mereka pulang dari tempat ini, mereka akan saksikan, mereka akan lihat, mereka akan dengar, mereka akan rasakan mujizat itu telah terjadi dalam hidup mereka, tergenapi dalam hidup mereka, tidak tertunda lagi. Sekarang terjadi dalam nama Yesus. Sekarang terjadi dalam nama Yesus. Sekarang terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi kegagalan, tidak lagi kecurangan, tidak lagi hambatan-hambatan ataupun perintangan. Semuanya telah diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini juga, saat ini juga, dalam nama Yesus Kristus. Dan aku nyatakan kemenangan terjadi atas umat-Mu. Kemenangan yang kilang gemilang terjadi atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tergenapi, termeterai, terjadi secara ajaib oleh karena anugerah-Mu yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai. Kami menang. Kami menang. Kami menang.
Terima kasih Tuhan. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya masih rindu mengajak saudara untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Mana mungkin ku balas tadi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Semangat saja naikkan pujian ini kepada Tuhan. Terlalu banyak. Tuhan, ini ungkapan hati kami kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua kasih. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan lebih sungguh lagi, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan telah beri, terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
Inilah komitmen kami di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi di depan nanti, Tuhan, biarlah kami tetap berkomitmen untuk tetap cinta Engkau, tetap setia kepadamu, Tuhan Yesus, sampai Tuhan datang kembali, sampai Tuhan menjemput setiap kami. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau Tuhan yang cinta sekali sama kami. Engkau Tuhan yang setia. Bahkan Tuhan mencintai kami sampai Tuhan memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami memperingati kasih Tuhan dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.